kesempatan malam hari ini kita akan mendengarkan penyampaian materi kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Hakim. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Umum Mahasiswa Bima Ciputat Raya Mukarrom Ustaz Putra, tidak usah panjang-panjang kita sampaikan sebagai muqaddimah daripada pengajian kita atau pengkajian kita rutinitas bulanan Forum Mahasiswa Bima Ciputat Raya. Kita membahas kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita langsung saja masuk kepada Al-Babul Awwalu, bermula ini bab yang pertama, fi atrafin min fadilati tilawatil Qur'ani, pada bagian dari keutamaan membaca Al-Quran, wa hamalatihi, dan menghafal Al-Quran. Qala, telah berfirman siapa Allahu Allah Azza wa Jalla, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yatluna, yang membaca siapa orang-orang kitab Allahi, akan kitab Allah, wa aqamu, dan mendirikan siapa orang-orang as-sholata, akan sholat, wa anfaqu, dan berinfak siapa orang-orang mimma, dari apa-apa, rozaqnahum, yang telah memberikan rezeki siapa kami hum, kepada orang-orang, siron, akan secara sembunyi-sembunyi, wa ala niyatan, dan secara terang-terangan, yarjuna, akan mengharapkan siapa orang-orang, tijarotan, akan perdagangan, lan taburo, yang tidak akan pernah rugi, liyuwaffiyahum, semoga menyempurnakan siapa Allah hum, kepada orang-orang, ujurahum, akan pahala orang-orang, wa yazidahum, dan semoga menambahkan siapa Allah hum, kepada mereka, min fadlihi, dari keutamaan Allah, innahu, sesungguhnya Allah itu ghafurun, maha pengampun, syakurun, lagi maha bersyukur. Di bab yang pertama, mengawali bagian daripada pembahasan kita dari bagian keutamaan orang yang membaca Al-Quran dan orang yang menghafalnya adalah, lewat ayat ini Allah memberikan kepada kita satu perdagangan yang tidak akan pernah rugi, satu perniagaan yang tidak pernah gulung tikar. Yang namanya orang kalau jualan pasti inginnya untung, nggak mau buntung. Mau dagang apa saja, nggak mau untung, nggak mau buntung, tapi maunya untung. Nah, di dalam pembahasan kita pada malam hari ini adalah, ini cara Allah
memberikan kepada kita bagaimana agar kita hidup dan kehidupan ini kita selalu untung, nggak mau rugi. Kalau ingin untung, tidak akan pernah rugi. Redaksi ayat dalam Al-Quran ini adalah yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Perbuatan apakah itu? Nah, kita lihat. Yang pertama adalah yatluna kitaballah, orang-orang yang selalu membaca kitabullah, artinya Al-Quran. Jadi orang yang selalu membaca Al-Quran tidak akan pernah rugi. Tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Bagaimana ruginya orang baca Quran? Apa ruginya coba? Balasan dari Allahnya saja. Orang baca Quran itu bukan per kalimat, bukan per ayat, tapi per huruf. Satu hurufnya dibalas oleh Allah berupa 10 kebaikan. Jadi kalau malam hari ini Anang baca alif lam mim, itu sudah 3 huruf kali 10 sudah 30. Di mana ruginya? Ayo. Jadi yatluna kitaballah. Kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, itu berapa huruf? 19 huruf kali 10. Belum lagi baca surat Al-Fatihah, ya kan? Apalagi ada di antara kalian yang menghafal Al-Quran atau yang naik motor bisa baca Quran. Kayak Ustadz Zul ini kan pernah nyotor 30 Al-Quran setor doang. Nggak tahu masih mungkin apa enggak. Malu menggah Imam Syafi'i ga idda sepah atau siwi ga namodar satu-satu surah. Dia bilang gua harus idam sih. Berarti bilang gua suruh modar ini. Nah, innal ladzina yatluna kitaballah, orang yang selalu membaca Al-Quran. Kalimatnya ke yatluna, dari dasar kata apa? Yatluna, tala, yatlu, tilawatan. Nah, ada kaitan dengan bahasa Bima yatluna ini. Yatluna dasar katanya daripada tala, yatlu, tilawatan. Tala itu fi'il maudi, yatluna fi'lul mudhari, tilawatan isim masdar. Jadi kalau dibaca yatluna kitaballah, selalu, bukan sekali, selalu membaca kitab Al-Quran. Maka nggak ada yang rugi orang yang membaca Al-Quran itu. Jangan kata cuman baca doang, diundang orang hataman, rugi nggak? Coba, udah dapat pahala, dapat makan, pulang diamplopin lagi. Paling yang bikin rugi kan ketua Pimpronya. Umpama ini mah harusnya kebagian 500.000 satu amplop, lalu si ada kamar mandi nggak? Lihat niki amplop 200. Yang sampai sama yang kori ini berapa? Yang baca Quran 300. Umpama ini mah. Tapi kan belum rugi, kita masih dapat 300.000. Maka orang yang membaca Quran atau orang yang hidupnya berkaitan sama Al-Quran tidak akan pernah rugi. Ustadz Samsuri Firdaus, orang pulang haji kemarin, itu gara-gara langsung kebaca Quran, baru baca Quran toh, bayangin aja, baru baca Quran toh, itu pun bacanya pakai lagu, walaupun nggak paham artinya, gitu loh. Wong saya mana ini baca iya, terjemahin iya, kasih penjelasan iya, 2M, makasih mas. Tapi gak akan pernah rugi kawan-kawan semua. Orang yang baca Quran itu pasti besar kebaikannya. Orang yang baca Quran diundang orang yang qori, yang haflah, yang hafal. Masya Allah. Mereka nanti kita akan lihat
hadis-hadis berikutnya bagaimana luar biasanya orang yang selalu membaca Al-Quran. Dari kata yatluna kitab Allah. Begini, dalam Al-Quran ada berapa kalimat yang berarti bacalah? Ada 3 minimal. Sepertinya cuma 3 dalam Al-Quran yang berarti bacalah. 1, Iqra, kata qara'a. Yang kedua, tala. Yang ketiga, rotala. Bahasa Quran tuh. Makanya ada istilah Iqra, bacalah. Nah, sekarang apa bedanya antara Iqra, yatluna sama warattil? Yang pertama adalah tala yatluna, artinya membaca. Tala nuntuk, hitung bojong. Tala, tumba nuntuk. Tala itu bahasa Quran tuh. Jadi orang menggunakan, orang Bima sehari-hari, begitu ada orang berbicara, dia meminjam bahasa Quran. Yatluna kitab Allah atau tala atau tilawah itu artinya bacaan murni, baca Al-Quran. Itu tala. Tapi kalau Iqra, baca semuanya. Nggak harus Quran doang yang dibaca. Tapi kalau warattil, rotala, itu baca dengan bacaan yang bagus. Nanti kita satu-satu. Iqra, bacalah. Maka dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, baca apa di situ? Di situ nggak dibahas baca apa. Nggak ada kalimat situ Iqra kitab, nggak ada tuh. Iqra Quran, nggak ada tuh. Iqra WA, nggak ada tuh. Iqra Facebook, nggak ada tuh kan. Iqra majalah, Iqra Quran, nggak disebutkan. Iqra, baca apa saja. Itu cuma kata perintah, fi'lul amri, tidak ada maf'ul bihnya. Nggak ada objeknya di situ. Apa objeknya? Nggak ada. Maka baca apa saja. Berarti kalau kalimatnya Iqra artinya baca apa saja. Itu yang di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan nanti ada kalimat yang lain, Iqra kitabak. Ada kan surat apa itu? Al-Isra ya. Iqra kitabak, bacalah. Apa artinya bacalah kitabak itu? Bacalah rapormu. Nanti pada hari kiamat orang itu akan baca rapornya. Iqra kitabak kafa bi nafsik. Ada rapor nanti di hari kiamat. Nah, yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang artinya bacalah, ini artinya baca apa saja. Maka saya salut di kepemimpinannya putra ini ada membaca buku, program baca buku. Itu bagian daripada mengamalkan Iqra, bacalah. Boleh nggak baca WA? Boleh. Oh ya, WA saya, ngapain orang melarang? Boleh nggak baca Facebook? Boleh. Iqra. Boleh nggak baca majalah? Boleh. Majalah porno boleh nggak? Kata si Jul, ngambil referensi caranya. Ilmu juga itu. Kalau kita baca harus dengan bismi rabbik. Ya. Tadi, bagaimana kalau kita baca yang porno-porno, boleh nggak? Ingat, lanjutan ayatnya adalah Iqra bismi rabbik, dengan nama Tuhan. Ente baca yang porno, baca bismillah, itu pernah nggak gitu? Jadi boleh apa saja, tapi yang bawa nama Tuhan. Nah, Iqra tidak hanya artinya baca, tapi kajilah. Dengan telitilah. Jadi kaji apa saja, teliti apa saja, bagian daripada orang yang mengamalkan perintah Quran. Jadi mengamalkan perintah Quran jangan dimiliki oleh cuman baca Quran. Oh, Iqra itu baca sama saja, baca apa saja.
Yatluna kitab Allah, dari tala ini khusus bacaan Quran. Maka di sini Allah menggunakan redaksi yatluna kitab. Jelas tuh maf'ulnya, jelas tuh objeknya, jelas. Yatluna kitab Allah, yakni membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga dari Quran itu warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran. Padahal Al-Quran itu ada yang bilang isi masdar daripada qara'a. Qara'a yaqra'u Qur'anan bisa qira'atan. Kalau Qur'anan bacaan yang mana saja, kalimatnya masih nakiro, masih umum. Tapi kalau sudah Al-Quran, bacaan yang sudah jelas, sudah ma'rifat. Nah, warattilil Qur'ana tartila, artinya bacalah Al-Quran dengan tartil. Ini baca dengan indah, gitu. Jadi memperindah bacaan di sini artinya Al-Quran itu menggunakan ilmu tajwid, menggunakan kalau baca harus jelas ikhfa'nya, jelas hukum nun matinya, jelas hukum mim matinya, jelas mat tobi'inya, jelas mat badalnya, jelas mat lazimnya, jelas mat wajibnya. Semua harus jelas. Itu namanya warattil. Bisa dengan suara yang indah juga, bisa dengan lagu juga, gitu kan? Itu bagian daripada warattil Qur'ana tartila. Orang bilangnya morotal. Nah, morotal itu adalah satu cara bacaan Quran. Cuman kan orang sekarang kalau morotal itu buat imam, sementara yang lagu qori namanya. Padahal qori itu isim fa'il, qori artinya pembaca. Jadi mau yang cara morotal yang qori, mau yang dengan lagu juga qori, mau memakai lagu juga kalau baca masih qori, gitu loh. Cuman orang kita ini kan kalau yang pakai lagunya kayak MTQ, wih, lagu Nawan, Hijaz, Bayati, Jawabul Jawab, macam-macam nama lagu itu. Padahal di morotal juga ada lagu-lagu itu. Dan lagunya beda-beda. Kalau orang Bima lagu sholatnya mana? Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, gitu. Orang yang baca Quran tidak akan pernah merugi. Pahala dapat, dunia dapat, apapun dia dapat. Nanti itu kita akan bahas tuh tentang di mana untungnya orang yang baca Quran pada hadis-hadis berikutnya. Nah, yang kedua, di antara orang yang tidak pernah merugi adalah atau yarjuna tijaratan lan tabur wa aqamus sholata, orang yang mendirikan sholat. Ini yang kedua, orang yang tidak akan pernah merugi. Mana ruginya orang sholat? So, dia cuma 5 waktu, justru buntung, justru rugi kalau nggak sholat. Kalau sholat tidak rugi, kalau nggak sholat malah rugi. Contoh, Ustadz ngimamin sholat disuruh sama ketua DKM. Sholat yang dibayar itu salah satunya adalah imam masjid. Pahala raka itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pahala raka, piti raka, ngaharaka. Coba. Bila perlu, apabila ada jamaah yang punya anak cewek cantik, ingin punya mantu yang bisa mimpin sholat, bisa gratis tuh. Cuma membawa kalau ramai isinya doang. Kan banyak kawan-kawan saya tuh, banyak kawan-kawan saya mimpin sholat, di belakangnya ada orang kaya gitu kan. Dia pengen punya mantu yang bisa ngaji, bisa imam, bisa sholat. Mau ngelamar aja pakai uang dari
Si orang itu, sono ngelamar anak gua, nih beli cincin sono, ini uangnya. Dulu ada cerita, ada yang namanya preman. Preman ini dia incer anaknya Pak Haji. Preman Ciputat lah kita taruh begitu. Preman pasar ini, dia incer anaknya Pak Haji. Memang cantik. Ya BMW lah gitu kan, Bahenol montok, wow keren. Kalau enggak SDSB, semok depan semok belakang. Cerita tentang sholat ya. Akhirnya si preman pasar ini ngincer anak Pak Haji tersebut, nggak dapat, gitu kan. Lalu Pak Haji pingin punya mantu yang bisa ngaji dan rajin sholat. Pokoknya bisa ngaji, rajin sholat. Itu yang diincer-incer sama Pak Haji yang punya anak gadis ini. Diumumkanlah di masjid, siapa di antara saudara-saudara sekalian yang pintar sholat, pintar ngaji, silakan nikahi anak gadis saya yang terakhir. Akhirnya preman pasar tadi beli sorban, beli baju koko, beli sarung, beli ikat kepala warna putih lagi, ikat kepalanya Zul itu. Setiap sore dia mondar-mandir tuh di dekat rumahnya Pak Haji sambil bawa kitab, tentang kitab dia, biar dinikahin sama anak gadisnya. Lalu si Pak Haji ini terbesit dalam hatinya, wih, ada anak muda nih, gagah lagi. Lalu preman, pakai gamis, baju koko, pakai sarung, pakai sorban, ikat kepala kayak Bang Vespa, gede banget gitu. Lalu akhirnya kawan-kawan semua, anak muda mau kemana, kata Pak Haji. Maaf Pak Haji, mau ngisi ngaji tafsir di masjid sebelah gitu kan. Mau Pak Haji nggak pernah ke masjid, dia nggak tahu ya ngisi orang lain bukan dia. Anak muda, Ustaz, boleh nggak mampir? Boleh dah, memang kepingin gue, kata dia. Akhirnya mampir. Itu kitab apa namanya anak muda? Yang namanya kitab Fatham Mubina Abada. Baru gua dengar tuh nama. Iya, kitab mahal. Padahal bukan kitab itu. Nama juga akal-akalan anak muda. Ustaz, kebetulan saya sudah lama mau cari mantu nih yang pintar sholat, yang pintar ngaji, yang pintar imamin sholat, kata Pak Haji. Kebetulan Ustaz, boleh tuh anak saya pura-pura mehen. Ya boleh dah, kata dia gitu kan. Karena memang udah kepingin dia. Singkat cerita, nikahlah mereka. Begitu nikah, seminggu ini orang di kamar terus, pengantin baru gitu kan. Ini kata Pak Haji, ini mantu di kamar mulu ya. Ini kapan sholatnya, bagaimana yang lain-lainnya, kapan suara ngajinya. Kan kita kepingin ya, ini mantu, kata Pak Haji, ngimamin kita bersama gitu kan. Ngaji sama-sama, tadarus sama-sama. Ini Pak, ini mantu kemana nih? Akhirnya diketuk pintu, ya namanya juga pengantin baru gitu. Akhirnya keluar, mantu, lo seminggu di kamar mulu lo. Sekarang imam yang sholat, tapi sebelumnya mantu ngaji dulu. Bingung dia, disuruh ngaji. Saya baca apaan ya, kata dia. Orang saya nggak paham, malu preman. Akhirnya dia mikir-mikir ngaji apa ya. Akhirnya ngaji dia. Dia karang-karang tuh ayat apa kayak dibaca. Akhirnya dia ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cara ngebahas suara itu. Kata Pak Haji, Allah, demi Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Pak Haji, Allah, enak dimantu baca Qur'annya katanya. Belum tuh. Dia baca ayat. Walahum bithamaratin fatham mubina abada. Kata Pak Haji, Allah.
Bingung dia baca apa lagi ya? Diulang lagi apa dia? Walahum min thamaratin fatham mubina abada. Baca berulang-ulang itu. Kata Pak Haji, mantu lo baca apaan? Yang baca itu mulu ya. Yang lain ke? Habis makan nangka dia. Nangka. Cari ikhfal deh. Nangka. Lo nangka lagi lo mantu. Ada yang lain gak? Lo mantu kurang ajar lo jangan preman kali ya. Iya Pak Haji, saya ini preman pasar, bukan ustadz, nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji. Nah itu yang dibaca apaan tuh? Itu mah bukan ayat, bukan hadis Pak Haji. Apaan? Itu makarangan saya. Emang apaan tuh? Kolak ubi sama roti, cuma disamar-samar. Olahum sama roti. Kolak ubi sama roti. Ya kan? Iya. Ayo praktek muzul di wing. Nah itu kitab apaan tuh? Beneran nama kitabnya itu juga bukan karangan saya Pak. Apaan? Ini mah bukan Fatham Mubina Abata, tapi pataan ubin sama batu bata dibungkus pakai sorban ditenten nama dia. Jadi disamar-samar Fatham Mubina Abada, padahal pataan ubin sama batu bata. Untungnya luar biasa. Gimana ruginya orang yang sholat? Yang selanjutnya, di antara orang yang tidak pernah rugi adalah dan selalu untung mimma rozaqnahum sirru wa alaniyah. Orang yang mengeluarkan rezekinya. Ini kalimatnya mimma, sebagian, tidak semuanya. Orang yang mengeluarkan sebagian daripada yang direzekikan Allah Subhanahu wa taala sirron, secara diam-diam, wa alaniyatan, dan secara terang-terangan. Maka infak itu ada dua, ada secara diam-diam, ada secara terang-terangan. Jadi kalau ada orang yang infak diam-diam, bagus. Ada orang yang infak terang-terangan juga bagus. Jangan disalahin. Jangan dibilang apa ini juga ingin dilihat orang loh. Jangan, itu hati orang beda sama hati kita. Beda. Jadi boleh secara sirron, rahasia, secara diam-diam tanpa diumumkan, atau boleh juga secara terang-terangan. Yang repot adalah ada orang yang ngisi list infak itu 10.000, sebutnya nama kamu siapa? Hamba Allah. Itu hamba Allah 10.000, Masya Allah. Ini saya 10.000, nama ibu siapa? Hamba Allah aja dah. Hamba Allah 10.000, di kantong masih ada 50.000 itu. Mah hamba uang, itu bukan hamba Allah. Kan banyak itu ya. Kalau infak nggak mau disebutkan namanya, disebut hamba. Itu bukan ingin menghilangkan dirinya yang infak, tapi menghilangkan diri karena sedikit kasihnya. Seperti dalam kayak hamba Allah aja, majadik gitu ya. Tapi ada orang yang nyumbang satu masjid 20 juta, disebutnya hamba Allah dia, 20 juta. Diumumkan tuh di masjid, alhamdulillah telah masuk 20 juta buat pembangunan masjid dari hamba Allah. Yang repot orang yang tadi ngasih itu manggil kawan-kawan, main-main awalnya ngai mak pade itu hamba Allah itu 20 juta nanti di pade enak ure kalau sama tuh ngasih terima makai laptop. Ada juga yang begitu tuh. Dan alhamdulillah malam hari ini ada di antara kawan-kawan yang diam-diam beli gorengan. Iya kan? Nggak ngomong-ngomong tuh. Jangan dibikin status. Nggak usah. Kalau bukan karena gua juga. Nah jangan udah. Nih di antara banyak banget orang ini adalah kalau bukan karena gua, ya nggak boleh. Kalau sudah bantu sudah. Paitan naholak kue watingah mah banyak tuh. Paitan nahol tidak sekolahmu, itu banyak hilang sudah amalnya.
Sekarang mana ruginya orang yang infak? Coba kasih tahu kepada saya, mana orang yang bangkrut gara-gara mengeluarkan sebagiannya. Gara-gara suka bantu orang, bangkrut usahanya, ada nggak cerita? Justru yang ada di cerita adalah gara-gara suka bantu orang, usahanya makin meningkat. Tidak ada dalam cerita, tidak ada dalam sejarah, gara-gara ngasih orang, justru orang tersebut bangkrut, nggak ada. Nah, justru yang bangkrut itu orang yang pelit. Mereka akan mendapatkan keuntungan yang tidak pernah merugi. Bahkan akan ada tambahan. Liwafiyahum ujurahum, akan ditambahkan lagi oleh Allah pahalanya buat mereka. Bahkan wazidahum min fadli, ditambahkan keutamaan demi keutamaan. Gara-gara kita mengamalkan 3 hal ini. Baca Qur'annya, sholatnya, dan berinfaknya. Apalagi saya dengar di tempat kita ini ada kajian bacanya, ada baca surat Yasinnya juga, ada apa lagi? Kegiatan-kegiatan kemahasiswaannya. Nah, ini luar biasa.